Pernah gak sih kamu ngerasa stuck? Kayak udah coba keras buat berubah, tapi hasilnya tuh malah ya gitu-gitu aja. Pengen lebih produktif, pengen lebih rajin olahraga, pengen berhenti rebahan, tapi selalu mentok di titik yang sama. Nah, kabar baiknya, mungkin bukan kamu yang salah, tapi sistem yang kamu gunain yang salah. Dan Atomic Habits ini ngajarin kita cara untuk ngebangun sistem yang benar. James Clear sendiri gak nulis buku ini secara asal-asalan. Dia punya pengalaman hidup yang berat banget. Waktu SMA, dia pernah kena yang namanya kecelakaan parah nih pas main baseball. Hidungnya patah, tengkoraknya retak, bahkan nih ya, butuh berbulan-bulan cuma buat bisa pulih. Orang lain mungkin bakal nyerah, tapi James Clear justru nemuin hal yang penting banget dari situ. Kalau mau bangkit, gak bisa secara langsung lompat ke target gede. Tapi apa? Tapi kita harus mulai dari kebiasaan kecil. Nah, dari situ dia mulai pelan-pelan ngebangun rutinitas sehat, disiplin kecil, sampai akhirnya bisa jadi atlet, penulis, dan juga pembicara dunia loh. Jadi inget ya, bukan soal siapa yang star paling hebat, tapi siapa yang terus jalan meski pelan. Oh ya teman-teman, fun fact nih ya, otak kita tuh ternyata kayak mesin hemat energi. Dia selalu nyari cara paling gampang buat kita ngelakuin sesuatu. Makanya nih, kalau kamu udah punya kebiasaan, otak jalan dengan otomatis. Bayangin aja, kalau sikat gigi tiap pagi, kamu gak pernah mikir tuh, harusnya aku gosok gigi dulu gak ya? Tubuhmu akan langsung jalan otomatis. Nah, kebiasaan kayak gini nih yang bisa jadi kunci pertumbuhan kamu. Kalau kamu tiap hari perbaikin diri 1% aja, hasilnya dalam setahun kemudian kamu bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat hingga ratusan kali lipat lebih baik dari hari kemarin. Tapi kalau kamu mundur 1% tiap hari, setahun kemudian kualitasmu bisa jatuh hampir ke nol. Intinya pertumbuhan itu bukan tiba-tiba, tapi akumulasi dari langkah-langkah mini yang konsisten. Sekarang, gimana cara prakteknya ya? James Clear kasih 4 praktikum pembangun kebiasaan. Bikin dia jelas, menarik, gampang, dan memuaskan. Misalnya, kamu pengen baca buku. Nah, jangan langsung ditargetin 50 halaman sehari. Tapi misalnya taruh aja buku itu di atas bantal nih. Jadi, ketika kamu mau tidur, kamu lihat buku itu. Otomatis, itu bikin jelas, lalu bikin menarik. Dan, kasih reward ke diri kamu. Kayak nulis checklist down di jurnalmu. Checklist kecil itu malah bikin nagih loh. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau mau ngilangin kebiasaan buruk, bikin dia gak jelas, gak menarik, susah, dan gak memuaskan. Katakanlah kamu pengen berhenti scrolling. Triknya apa? Log out tiap kali selesai pakai. Jadi butuh effort lebih kan buat login lagi. Atau taruh HP di luar kamar sebelum tidur nih. Jadi otomatis bikin kamu susah akses kan. Dan itu jadi bikin kamu susah kecanduan. Temen-temen, masalahnya tuh banyak dari kita yang sering kepancing target besar. Misalnya, aku mau turun 10 kilo dalam sebulan. Atau aku mau jadi sukses dalam setahun. Padahal target itu bukan cuma hasil akhir. Yang ngebawa kita ke sana adalah sistem kebiasaan kita setiap hari. Bayangin kayak ngebentuk patung dari batu besar. Kamu tuh gak bisa langsung pukul sekali langsung jadi dengan sempurna. Kamu harus ukir pelan-pelan tiap detik dan tiap goresan. Sama juga dengan hidup. Perubahan gak kelihatan di awal. Tapi saat kamu konsisten nih, tiba-tiba kamu sadar, wah, gue udah berubah sejauh ini ya sekarang. Coba deh pikirin, siapa diri kamu 5 tahun ke depan? Apakah kamu pengen jadi orang yang sehat, disiplin, bahagia, sukses? Nah, kalau iya, jangan cuma fokus ke siapa yang kamu mau jadi, tapi fokus juga ke kebiasaan apa yang orang-orang itu lakuin.
Karena identitasmu itu tumbuh dari kebiasaan kamu. Bukan aku pengen jadi orang yang rajin baca, tapi aku adalah seorang pembaca. Bukan juga aku pengen jadi orang yang sehat, tapi aku adalah orang yang menjaga tubuhnya. Dan identitas itu dibentuk lewat aksi kecil berulang-ulang. Jadi mulai sekarang, berhenti deh untuk nunggu momen-momen sempurna. Berhenti nunggu motivasi yang gak pernah datang. Mulai aja dengan kebiasaan-kebiasaan kecil dari hari ini. Mau itu 1 push up, 1 halaman buku, atau 1 kalimat jurnal. Karena setiap langkah kecil itu ibarat benih yang kamu tanam. Karena suatu hari, benih itu akan tumbuh jadi hutan yang bikin hidupmu berubah total. Ingat ya, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak berhenti. Perkembangan bukan terjadi dari ledakan besar, tapi dari tetesan kecil yang gak kelihatan. Jadi mulai sekarang, jangan remehin kebiasaan-kebiasaan sederhana teman-teman, karena itulah jalan yang paling pasti menuju perubahan besar. Kalau video ini bikin kamu tercerahkan, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa kamu mulai hari ini dan sekarang juga. See you!